Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi atau sharing tentang pengalaman saya di tahun 2021 ini dalam mengajukan jabatan fungsional memanfaatkan aplikasi e-Pakdos ya. Nah, di tahun ini saya melakukan pengajuan jabatan fungsional, dalam hal ini adalah asisten ahli, kemudian memanfaatkan web online karena sistemnya sudah online lagi, pengajuannya tidak harus menumpuk berkas gitu ya. Menumpuk berkas yang banyak, artinya dengan website kita tinggal upload gitu ya. Nah, e-Pakdos ini merupakan sistem yang digunakan di LL Dikti wilayah 5. Nah, itu sudah ada inovasi gitu ya. Kita terima kasih kepada pihak LL Dikti yang memudahkan. Karena kalau pandemi seperti ini harus datang ke sana dan seterusnya, itu kan mungkin lebih aman ketika pakai sistem online. Dan di sistem online ini modelnya kita bisa tidak sekaligus gitu ya. Jadi kita bisa mencicil gitu ya. Atau setiap ada progres kita masukkan nih. Misalnya bulan ini nih kita ada penelitian, kita submit. Oh, bulan berikutnya ternyata kita ada kegiatan yang mendapatkan sertifikat, bisa kita submit. Oh, bulan berikutnya ada kepanitiaan. Jadi bisa bertahap. Jadi progresnya nanti tinggal dimasukkan. Jadi tidak harus langsung dalam satu waktu ngupload, kemudian kalau gagal ya nggak bisa. Nah, ini bisa dilakukan secara bertahap. Nah, untuk e-Pakdos sendiri dapat diakses melalui URL llgti5.id/e-pakdos. Di sana modelnya berbasis web, online, nanti tinggal kita bisa melakukan login ya. Nah, di dalam e-Pakdos ini terdapat 3 level user. Yang pertama adalah dosen, yang kedua adalah admin perguruan tinggi, dan yang ketiga adalah tim dari e-Pakdos. Tugas dosen adalah melakukan pengumpulan berkas, jadi melengkapi berkas-berkas yang akan diajukan. Nanti detailnya akan saya tunjukkan gitu ya. Yang kedua adalah admin PT. Itu biasanya setelah dosen mengajukan, admin PT akan melakukan verifikasi sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi verifikasi secara general tentang pemberkasan, baru setelah itu admin PT akan submit, kemudian akan dicek oleh tim e-Pakdos. Nah, dilakukan penilaian dan seterusnya, itu adalah nanti di sistem e-Pakdos. Nah, di sana akan saya tunjukkan gitu ya. Jadi mungkin kalau dari dosen itu mungkin setiap saat bisa input nih, selama ada tambahan langsung input. Tapi kalau dari admin PT itu kurang tahu, mungkin dari setiap perguruan tinggi punya mekanisme apakah dia akan setiap hari ngecek atau mungkin dalam setiap bulannya. Biasanya sih setiap bulan ya, mungkin ada periodenya, misalnya setiap minggu ketiga atau minggu keempat atau minggu kelima gitu ya. Jadi mungkin minggu pertama pengecekan, minggu kedua nanti proses submit dan seterusnya. Jadi ini biasanya kebijakan di masing-masing perguruan tinggi. Kemudian di e-Pakdos, nanti saya akan berikan gambaran ya, sebenarnya berapa lama sih kita mengajukan Javung gitu ya, dari saat mengajukan sampai dengan terbit SK. Jadi kan mungkin selama ini teman-teman Bapak Ibu dosen semuanya belum ada gambaran. Nanti biar setelah melihat ini mungkin nanti bisa mendapatkan gambaran atau informasi berkaitan dengan lamanya. Ini berdasarkan yang saya alami gitu ya. Ini adalah tampilan awal ya ketika kita mengakses e-Pakdos. Tampilan seperti ini. Kemudian di pojok kanan atas ada menu login. Nah, menu login ini bisa dimanfaatkan atau bisa kita gunakan untuk masuk ke sistem. Nah, kemudian loginnya menggunakan apa gitu ya. Nah, login di sini menggunakan username dan password yang kita dapatkan dari admin PT. Biasanya nanti admin PT akan melakukan sosialisasi atau mungkin memberikan dokumentasi atau memberikan gambaran tentang login dan login, username dan passwordnya menggunakan apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum bisa di sini belum bisa login, nah tanya ke admin PT-nya masing-masing, admin perguruan tinggi yang mengelola e-Pakdos gitu ya. Biasanya mungkin via SDM ya, sumber daya manusia, atau mungkin
ada admin khusus yang ditugaskan untuk mengelola EPADOS dan sistem. Nah, itu biasanya kebijakan di setiap kampus berbeda-beda. Nah, setelah melakukan login, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini tampilannya. Di sini biasanya ketika kita belum mengajukan, hal yang harus dilakukan pertama adalah membuat pengajuan angka kredit. Di sini biasanya contohnya saya sudah ada datanya nanti, NIDN-nya, namanya, jabatan terakhir. Misalnya karena saya belum pernah mengajukan, maka jabatan terakhir saya adalah tenaga pengajar. Kemudian periodenya itu adalah periode tahun. Jadi misalnya tahun sekarang 2021 gitu ya. Nah, kemudian jabatan fungsional apa sih yang mau diajukan? Misalnya ada asisten ahli, ada lektor 300, lektor 200, lektor kepala, dan profesor gitu ya. Jadi ada jabatan fungsional. Nah, di sini ketika tenaga pengajar ya, saya kemarin memilihnya adalah asisten ahli gitu ya. Setelah diklik create, kemudian klik simpan ya, nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini karena saya sudah mengisi, jadi di sini sudah ada datanya. Kalau baru meng-create berarti di sini nanti kosong ya. Jadi sini ini sudah ada datanya, misalnya pendidikan nanti kosong, belasan kosong. Jadi kita harus melengkapi dulu. Nah, di sini biasanya kalau baru pertama sih kosong, nanti buat pengajuan dulu. Pengajuan nanti tampilannya seperti yang sebelumnya. Di sini cuma ada dua menu yang bisa kita klik. Yang pertama adalah detail. Detail ini digunakan untuk mengisi data. Dan yang kedua adalah status. Nah, ini status nanti bisa kita lihat progresnya sudah sampai sejauh mana. Nanti muncul di sini. Oh, baru pengajuan dosen, oh verifikasi admin PT, oh sudah dicek ini, sudah penilaian dan seterusnya. Itu nanti di proses SK. Nah, kemudian di sini periodenya tadi ya 2021 diusulkan AA 150. Kegiatannya ada pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan penunjang. Nanti akan muncul skornya dan persentasenya. Artinya kalau persentase ini 100%, berarti yang dibutuhkan 150. Kalau ini kan 490%, padahal yang dibutuhkan berapa sebenarnya? Cuma 100%. Jadi kan ini lebih semua. Saya menginput login pertama gitu ya. Login pertama di EPADOS dan menginput itu di 29 April. Saya butuh sekitar 2 bulan ya. 2 bulan, hampir sekitar 2 bulan lah, 1 sampai 2 bulan untuk melengkapi semua berkas. Jadi harus nyeken kan ini ya, ada beberapa yang harus minta tanda tangan dan seterusnya, itu sekitar butuh 2 bulan. Kemudian di sini jumlah kegiatan yang submit, ini yang kita submit ya, itu sudah 0 karena sudah masuk ke admin, di approve admin PT ya. Biasanya kalau ada yang belum di approve admin PT itu masuknya di sini. Jadi ketika kita masih submit semua nih, misalnya nanti ada 100 berkas submit ya di sini. Kemudian ketika ini sudah di-approve admin PT, maka berubah di sini, 19 di-approve admin PT. Tapi ketika 19 ini sudah dilakukan verifikasi sama EPADOS, tim EPADOS-nya, maka ini sudah menjadi 00. Loh, kok ini masih ada yang 19 padahal sudah statusnya proses SK? Ya, nanti kita tunjukkan ya. Oke, yang pertama saya klik detail dulu. Di klik detail ini tampilannya seperti ini ya. Klik detail. Nanti daftar kegiatan ada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, bidang E sesuai dengan urutan tadi. Yang pertama adalah bidang A, mengikuti pendidikan formal gelar master ya. Jadi di sini cuman menginputkan ijazah. Ya gitu ya. Saya nggak bisa ngelihat ngeklik lagi karena ini sudah statusnya sudah direview. Jadi saya nggak bisa menunjukkan berkas apa ya, berkas form inputannya. Tapi sekedar informasi, di bidang A ini yang diinputkan apa? Scan ijazah. Scan ijazah ya, ijazah dan transkrip nilai. Jadi dua-duanya nanti di-scan dan di-upload. Dan cuma itu aja. Jadi modelnya nanti di-scan, kemudian di-upload. Tidak harus asli, menggunakan legalisir, menggunakan fotokopi yang dilegalisir boleh, kemudian di-scan. Kemudian kita upload. Nah, berkas yang sudah kita upload itu bisa kita download lagi di sini. Misalnya mau digunakan lagi, nanti tinggal download di sini. Nah, ini juga mungkin dari admin PT juga nanti ngeceknya di sini ya.
Ini statusnya review, berarti ini sudah direview oleh tim Epakdos. Kemudian yang kedua itu adalah bidang B, pelaksanaan pendidikan. Jadi di sini ada semua ya. Bidang B ini kita nggak perlu menginputkan datanya. Jadi ini sudah tersinkron dengan data PDDikti. Jadi biasanya setiap kampus itu kan melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap semester, sudah ada timnya ya. Itu dilaporkan ke sistem PDDikti. Kemudian Epakdos ini akan otomatis mengambil data dari PDDikti tadi. Nah, kemudian yang kita lakukan apa? Kita harus mengupload SK. Nah, ini harus baik-baik gitu ya. Jadi kita nggak perlu melampirkan banyak hal, tapi cukup SK yang ada nama kita. Gitu ya. Jadi misalnya kita punya, jadi ini setiap sama ya, misalnya 2014. Nah, ini saya harus, meskipun sudah lama ya, 15 karena 2020 udah 5 tahun yang lalu, ya saya harus dapat SK-nya. Dapat SK semuanya, nanti dilengkapi semua SK-nya. Kemudian di sini ternyata kalau misalnya ada yang nggak sesuai, nanti akan direvisi. Nah, gitu ya. Kemudian di sini statusnya ada review, ada approved perguruan tinggi ya. Review ini berarti sudah dicek oleh tim Epakdos. Profil ini kemarin saya sempat direvisi di sini karena di SK ada beberapa yang mengumpulkan ternyata nggak ada nama saya gitu ya. Saya mungkin kemarin salah upload atau mungkin kurang teliti gitu ya. Kemudian direvisi nih 1 sampai 4 suruh upload ulang. Nah, sudah di-upload ulang, sudah di-approve PT, tapi ternyata sama si sana udah ini aja sebagai syarat gitu ya. Karena pendidikan itu kan nggak harus, tadi kan jumlah poin saya lebih dari 100% ya, 490%. Jadi sebenarnya yang penting nggak harus semuanya sebenarnya. Yang penting ada gitu ya. Dan ini harus urut ya, dari pertama kali mengajar. Jadi nggak boleh di step-step. Sekarang ajar enggak atau mungkin ini ya SK tahun 2009 nggak usah diikutkan. Nah, itu nggak bisa ya, karena ini otomatis dari PDDikti. Kemudian yang bidang berikutnya ya, ini contoh-contohnya, poin-poinnya seperti ini, di review oke. Nah, ini contohnya saya 12 ya, ada 12 penilaian di bidang B, saya ngelapornya 12. Kemudian bidang C itu penelitian. Nah, ini yang wajib ya, minimal ada 1 penelitian. Ini angka kredit sementara saya 20 dan itu di review oke kayaknya. Nah, 20. Kemudian yang berikutnya di bidang D ya, D dan E itu sama ya. Jadi ini kalau kita lihat sekilas di sini. Ini ProVT nih, ProVT. Yang direview cuma berapa? 1. Karena kalau unsur penunjang kayak pengabdian masyarakat itu yang penting ada apa? Ada 1 aja. Karena untuk AA itu nggak harus banyak. Saya udah nginputnya banyak ini, banyak banget ya. Panitiaan dan seterusnya itu banyak banget. Tapi yang dilihat sama mereka cuma berapa? 1. Ya. Jadi sebenarnya 1 pun sudah memenuhi gitu ya. Yang penting angka kreditnya sudah di atas 150 dan 150 itu sudah didapatkan dari ijazah sebenarnya. Yang penting ada ijazah, ada 1 penelitian, ada 1 pengabdian masyarakat dan mengajar. Oke, tinggal dilampirkan, kemudian nanti biasanya sudah oke di sini. Kemudian yang berikutnya ini dibalik ya. Di sini juga banyak direview. Tapi nggak semuanya direview ya, ada beberapa yang nggak direview PT aja karena mungkin ini sudah memenuhi gitu ya. Ini saya ngupload ada banyak, ada 11 lebih di pengabdian masyarakat, tapi yang di approve 10 aja. Sebenarnya 1 udah cukup. Nah, kemudian setelah mendapatkan approve semua, biasanya di sini ada nilai angka kreditnya sekian ya. Ini setelah saya input sekian, total angka kredit itu 271. Yang dibutuhkan berapa gitu ya? Yang dibutuhkan adalah 150. Jadi sebenarnya kalau mau daftar ini sudah lektor ya.
tapi kan nggak bisa gitu. Jadi mungkin ya saran yang lain ajukan aja secepatnya gitu ya, biar nggak kejadiannya sama seperti saya. Nah, oke, kemudian yang berikutnya nih kita akan lihat ya, kita akan masuk proses status biar kita tahu nih prosesnya sebenarnya berapa lama. Kita lihat ya. Oke, di sini ya proses validasi ya. Jadi saya itu mengajukan bulan Juni ya. Saya membuat pertama itu bulan April, kemudian saya butuh 2 bulan Mei Juni ya, karena itu juga kayaknya pas Lebaran, pas COVID naik gitu. Jadi prosesnya agak sedikit teman online kan butuh nyari tanda tangan dan seterusnya, nyari berkas, nge-scan dan seterusnya gitu kan berkasnya di kampus kemudian nggak bisa masuk ke kampus dan seterusnya. Nah kemudian saya bulan Juni, nah Juni itu saya submit, kemudian dilakukan verifikasi di bulan Juni juga oleh admin perguruan tinggi, kemudian di-approve. Bagi disubmit ya, dari admin perguruan tinggi di-submit juga. Nah, baru dilakukan proses validasi oleh di sini salah satu mungkin staff ya. Ini staff dari Pak DOS. Gitu ya, staffnya, karena di sini kan ada nih oleh staff, 2 oleh admin, karena beda ya. Jadi mungkin oleh staff. Di tanggal 23 Juli, artinya saya nunggu 1 bulan dari PT ya. Saya kemungkinan kayaknya PT itu karena sesuai periodenya itu setiap bulan. Kemudian saya untuk di proses validasi pertama itu nunggu 1 bulan, yaitu di bulan Juli. Nah kemudian di tanggal yang sama, di hari yang sama, setelah dicek oleh staff, kemudian dicek juga oleh admin. Nah, di sini terdapat pengembalian usulan. Karena apa? Ada beberapa yang perlu direvisi. Di tanggal 23. Kemudian, nah ini nanti larinya ke admin PT dulu. Kemudian admin PT ini ya, ini oleh Universitas Amikom, ini dikembalikan menjadi draft. Jadi dikembalikan dulu berkasnya ke admin PT, kemudian di tanggal 30-nya Juli juga admin PT mengembalikan dalam bentuk draft. Itu untuk merevisi jika ada perubahan atau jika ada berkas-berkas yang kurang lengkap atau mungkin ada yang salah. Nah, kemudian dari tanggal 30 Juli saya melakukan pengajuan lanjutan ya. Ini di bulan Agustus, ya, bulan Agustus saya sudah submit, kemudian saya Juli melengkapi, kemudian Agustus submit, kemudian ini di bulan Agustus sudah diajukan oleh admin PT, admin perguruan tinggi. Kemudian saya menunggu 1 bulan nih, di bulan September. Di bulan September dilakukan penilaian. Jadi kurang lebih nunggunya 1 bulan. Kalau di LLDikti adminnya ya. Kemudian di tanggal 8 muncul status lagi rencana sidang. Nah ini ya, muncul status lagi rencana sidang oleh admin. Kemudian di tanggal 29 dilakukan penetapan. Baru terakhir di tanggal 19 November. Jadi September, Oktober, November, ini agak lama nih. Jadi kan ini dari 29 September, berarti nunggu 1 bulannya Oktober, 1 bulan lagi berarti 2 bulan. 2 bulan baru proses SK di 19 November. Tapi mungkin ini beda-beda ya. Bisa tergantung antrian, bisa tergantung aktivitas misalnya jam kerja, mungkin banyak yang WFH atau WFO, itu mungkin berpengaruh ya. Karena mungkin kan stafnya kalau PPKM ada pembatasan, itu kan terbatas nih jam masuknya dan seterusnya. Nah kemudian ini ya, berarti endingnya apa sih status terakhir, yaitu proses SK. Ketika proses SK di sini berarti sudah keluar. Nah, apakah untuk SK kita harus mengambil sendiri gitu ya? Enggak, nanti akan diambilkan oleh bagian biasanya adalah bagian SDM. Jadi tidak melayani pengambilan secara sendiri, tapi nanti akan diambil secara kolektif oleh SDM. Karena kan mungkin banyak ya, dalam satu kampus mungkin ya hanya 1, tapi bisa 10, 20, 30 orang. Maka yang akan mengambil secara kolektif adalah bagian SDM. Nah, kemudian kita bisa melihat setelah penetapan
menunggu proses SK itu kita bisa memantau di websitenya LLDikti5. Jadi di lldigti5.kemdikbud.go.id. Nanti di bagian pengumuman di sini biasanya ada nih, contohnya ini. Informasi pengambilan SK jabatan fungsional dosen 1 November. Nah, bisa kayak gitu. Jadi nanti di setiap ada misalnya sudah ada pengumuman SK itu biasanya nanti sudah diinfokan ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa memantau gitu ya. Bisa memantau kapan nih gitu ya, statusnya sudah berubah menjadi apa nih, ya itu di sini. Tapi kalau status masih validasi penilaian, ngeceknya di dashboard, kemudian di bagian status. Tapi setelah penetapan nunggu SK itu di sini. Karena biasanya kalau saya lihat sih polanya itu 1 bulan ya. Jadi 1 bulan itu kita suruh nanti ada pengumuman tadi ya di bulan Oktober itu suruh melengkapi berkas apa gitu. Saya agak lupa ya. Pokoknya disuruh melengkapi berkas lagi di bulan Oktober gitu ya untuk in-passing ya, nanti in-passing bahas sendiri lah. Kemudian bulan Oktober ada in-passing, kemudian baru SK-nya keluar di bulan November. Nah sekian Bapak Ibu teman-teman sharing saya pada kesempatan kali ini gitu ya, semoga bisa membantu, bisa bermanfaat dan buat teman-teman dan Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan gitu ya, biar jabatan fungsionalnya segera naik dan diurus. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.